Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada seluruh petani kopi Indonesia tanpa terkecuali. Di edisi kali ini, sebelum nonton channel kami, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Di bulan ini memang adalah bulan penyambungan yang tepat, tetapi kesemuanya itu harus berdasarkan dengan teori. Kita akan melakukan pengambilan interest dan lain sebagainya. Ini terjadi kembali di kebun kami yang pada tahun-tahun sebelumnya ini sudah sering terjadi. Sekarang pun ini terjadi pula, teman-teman. Pengambilan interest yang tidak sesuai dengan kriteria yang biasa kami lakukan pengambilan interest. Masih ada orang-orang yang jahil melakukan pengambilan interest yang seperti ini. Suatu contoh yang seperti ini masih memasuki B1, teman-teman. Ini klon SS, dan bahan lanjutannya pun sudah dipotong sama orang-orang. Ini satu, yang ini juga masih memasuki B1, sudah dipotong juga. Dua, yang itu masih memasuki B1, sudah dipotong juga. Tiga. Lah, dari pelajaran yang kita petik ini, tentunya pengambilan bibit interest yang seperti ini bukanlah hanya merugikan yang punya lahan, tetapi dia sudah merusak tanaman ini. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena pada intinya batang kopi ini, klon ini akan berbuah full ketika dia memasuki B2. Ngatum bener dia. Di klon apapun seperti itu biasanya. Ketika memasuki B2 ataupun B3, dia benar-benar rapat, benar-benar ngatum nanti. Tetapi kalau sudah diambil seperti ini, udah dipotong seperti ini tidak ada harapan untuk tahun depan akan ngatum. Nah, maka dari itu, ayo kita selaku petani, kita sudah kerja susah payah setiap harinya. Mosok kita mau bersifat tingkah laku yang seperti ini, mau dikasih anak cucu kita dari barang yang seperti ini. Tetapi kesemuanya ini tentunya kalau kami pribadi, ya monggo teman-teman, kesemuanya tidak boleh tidak. Kita harus belajar ikhlas, belajar sabar dengan kejadian-kejadian seperti ini. Mengapa seperti itu? Karena pada intinya meskipun kita tidak ikhlas sekalipun, meskipun kita tidak ikhlas dengan tingkah laku orang-orang jahil yang seperti ini tidak akan kembali lagi, teman-teman. Tidak akan sambung lagi nih. Maka dari itu kita harus belajar ikhlas. Itu yang pertama. Dan yang kedua kalinya, kalau kita tidak ikhlas dengan keadaan yang seperti ini, maka kasihan yang ngambil. Kasihan yang ngambil bibit ini. Sampai anak cucu, ketika pohon kopi ini masih hidup, dan interestnya pun dari bekas pengambilan di kebun orang-orang, itu akan menjadi dunia yang tidak barokah akhirnya. Makanya kita kasihan sama yang ngambil. Mudah-mudahan yang ngambil itu bisa segera dikasih kesadaran, bisa dikasih hidayah oleh Allah, satu. Yang kedua kalinya, mudah-mudahan di kebunnya orang yang ngambil seperti ini akan cepat bagus kebunnya. Ini suatu contoh bahwasanya kebun orang itu jelek, tetapi mau dia bagus seperti punya kita-kita, tetapi salah dalam tingkah laku. Sekarang sudah banyak. Kalau tidak bisa minta, ya kita bisa pesan lewat online. Sekarang sudah banyak, termasuk saya penjual dari interest yang kita kirim. Tetapi kalau kita mempunyai tingkah laku yang seperti ini bukan hanya merugikan yang mempunyai lahan, tetapi ini merusak tanaman kopi yang akan berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya. Toh pada intinya kalau dia minta yang ngambil seperti ini, interest itu yang ngambil itu ketika dia minta sama saya pribadi, tidak akan saya ambilkan yang akan lanjutan ke kedua seperti ini.
tentunya dia akan saya ambilkan yang benar-benar entres. Yang seperti ini benar-benar entres teman-teman. Tidak akan saya potongkan yang akan lanjut ke B2. Kalau ngambil yang seperti itu merusak teman-teman, merusak tanaman punya orang-orang. Mari kita sama-sama merenungkan dengan hal-hal kejadian seperti ini. Mudah-mudahan kita kesemuanya dijauhkan dari sifat-sifat yang seperti ini. Kita doakan punya teman-teman semuanya pada bagus semua kebunnya, dan yang masih belum bagus kita berusaha semaksimal mungkin. Kita minta sama orang-orang yang mempunyai bibit yang unggul. Janganlah kita mempunyai akhlak yang seperti ini. Ini 1, 2, 3. 3 tunas raja yang akan lanjut ke B2 itu dipotong ke semuanya teman-teman. Miris sekali ketika saya menemukan hal-hal seperti ini masih terjadi di kebun-kebun kami, yang pada intinya tahun-tahun kemarinnya sudah terjadi seperti ini. Sekarang toh terjadi pula. Ya mungkin ini sebagai teguran bagi kami pribadi yang terlalu banyak dosa. Tetapi dengan adanya ini, mari kita harus belajar ikhlas supaya punya teman-teman kesemuanya sama-sama bagus, dan orang yang mempunyai sifat seperti ini mudah-mudahan cepat dikasih hidayah oleh Allah sehingga dia bisa sadar bahwasanya tingkah lakunya itu merugikan sesama petani dan merusak tanaman sesama petani kopi. Ini teman-teman, ini klon SS sebenarnya. Klon ini sangatlah unggul, tidak pernah saya kirim ini entresnya. Hanya orang-orang tertentu yang saya kasih klon SS ini, karena memang betul-betul bagus bener dia teman-teman, dari segi dongpolannya dan dari segi buahnya. Inilah, tetapi ini kekeliruan kami pribadi. Makanya ini bagi teman-teman, ketika mempunyai klon unggul jangan ditaruh di pinggir jalan seperti ini teman-teman. Ini jalan lewat kaki teman-teman. Ini jalan setapak. Jadi ketika punya klon yang unggul kita taruh di pinggir jalan, itu risiko besar. Seperti inilah risikonya. Sering terjadi. Dan ini hanya satu pohon. Banyak lagi di pohon-pohon yang lainnya yang punya saya mengalami kejadian hal-hal seperti ini. Tetapi kesemuanya kita ikhlaskan. Dan kita doakan orang-orang yang seperti itu, semoga dia cepat sadar, semoga dia dapat hidayah dari Allah. Inilah klon SS teman-teman. Bukan cuma klon SS-nya yang dipotong sama orang-orang ini. Oh. Kasihan orang yang ngambil. Kasihan kalau ini masih tumbuh teman-teman. Ini dipotong, ini akan tumbuh. Tetapi yang diambil itu akan menjadi bibit seterusnya. Ketika pohon kopi itu masih hidup, dia akan mempunyai barang yang tidak barokah akhirnya. Makanya kita doakan semoga dia cepat sadar. Dan kita ikhlaskan kasihan yang ambil. Ini klon keriting juga dipotong-potong teman-teman. Ujung-ujungnya malah dipotong-potong ke semuanya ini. Jadi klon keritingnya seperti ini. Banyak terjadi hal-hal seperti ini. Tahun kemarin terjadi, sekarang terjadi lagi. Yuk, sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.